Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini mari kita sebelum mulai pelajaran alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Nadine dipimpin berdoa. Baik, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Rabbal alamin. Oke. Pagi. Pagi semangat. Tepuk 1, 2, 3. Tepuk 1 5 kali. Tepuk tangan semua. Oke, alhamdulillah pagi ini kita diberikan nikmat dan hidayah sehingga pada kesempatan ini kita bisa berjumpa secara klasikal. Hari ini akan saya absen dulu ya untuk pelajaran tentang bimbingan dan konseling. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang landasan perilaku etis. Alfa Ayub J. Siva masuk. Oke. Nah, Adinda, Amanda Safira, Amelia, Rahma, masuk. Anggi Dwi Cahyani, Asia Arnelita, mana? Masuk. Aura Putri Bilung Lansia, Aura Rita Yanobita, Karisa, oke. Cantika Anastasia, Cherry, Echa Febrianti, Erika Susi Anastasia, Purodia Binti, Imtiaz Alfia, hadir. Irma Novita Nursalam, Karina Ramadhani, Mugirah Kumala Dewi, Mutiara, praktek. Nabila Prasetyo, praktek. Naila Asifah, Nayeli Nadine Nalinski, hadir. Nur Febianti Putri Alfiani, hadir. Puspita Dwi Aryani, Reva Juliani, hadir. Sabrina Rama Anggraini, Salsabila Mastio, Siti Kirani Ramadhani, masuk. Unaisa Adiba, Unis Molita, Zaskia Naswa Mudro, Mabduro, oke. Zaskia Azhara Nur Khalifah, oke. Baik, anak-anakku yang sangat amat saya banggakan, di hari yang momen bahagia ini ada yang sakit? Ada ya, ada semua ya. Ada yang dapat uang saku? Yang nggak dapat uang saku dari siapa? Semua dapat. Aku itu siapa? Oh, yang lainnya dapat ya. Anak-anakku di sini nanti akan saya sampaikan tentang landasan perilaku etis. Jadi tujuan dari pertemuan kali ini adalah kemarin beberapa hari yang lalu dengan cerita ini saya sudah membagikan beberapa angket asesmen ya tentang kebutuhan belajar kalian. Jadi pengembangan diri dengan konseling itu tidak ada nilai, tapi diambil dari nilai karakter dan kepribadian kalian. Paham ya? Jadi meskipun kalian nantinya di pelajaran lain itu ada beberapa nilai yang kurang, tapi di pengembangan diri kalian tidak ada nilai, tapi adalah karakter, minat, bakat, dan apa yang kita sampaikan ini secara positif tidak akan dinilai. Jadi kebiasaanmu sehari-hari itu nanti akan dinilai dan sebagainya, akan nanti sebagai daya tarik untuk kalian bisa melanjutkan di kelas
Nah, pada kesempatan kali ini berdasarkan angket yang saya balik kemarin tentang asli itu, salah satu materi yang paling diminati atau yang paling dasar adalah materi tentang landasan perilaku etis. Ada yang tahu perilaku etis itu apa? Etis itu adalah etika, paham ya? Jadi silakan dibuka pengembangan diri buku modul ajarnya itu di halaman 14 sampai 15. Landasan perilaku etis dalam norma agama, kesusilaan, kesopanan dan hukum. Kita kasih tahu definisi dulu. Landasan perilaku etis itu apa, Pak? Landasan perilaku etis adalah perilaku kebiasaan sehari-hari yang bersifat baik dan positif. Sebelum ke materi, saya kasih contoh ya. Kalian di sekolah itu pasti paginya akan sholat 2, betul tidak? Betul. Termasuk perilaku etis atau tidak? Kenapa? Karena positif. Karena positif. Contoh lagi, kalian berangkat sekolah sampai gerbang, ada salah satu teman kalian di jurusan lain itu mengajak kalian untuk pergi ke mall. Termasuk perilaku etis atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena Negatif. Di kelas ini ada alamatnya lebih dari 10 katakan. Tidak ada? Aman ya? Aman. Ada yang bolosan ada ya? Ada yang biasanya pergi ke warkop ada ya? Kenapa? Dapat 1, 2, 3. Selamat pagi anak. pagi. Oke, ini tentang landasan perilaku etis dalam norma agama, kesusilaan, kesopanan dan hukum. Pendahuluan adalah tentang pendahuluan. Bisa kalian baca di halaman 14-15. Jadi perilaku etis itu adalah perilaku yang bersifat positif di dalam organisasi, baik itu di keluarga, baik itu di sekolah, baik itu kalian ikut karang taruna dan di pondok pesantren pasti mempunyai perilaku etis atau etika. Etika itu adalah norma. Ada yang tahu norma itu apa? Aturan. Saya kasih contoh lagi. Di rumah kalian, ya, di rumah kalian itu pasti orang tua melarang kalian kalau keluar malam lebih dari jam 9, betul atau tidak? Betul. Terutama yang perempuan. Kan tidak ada kan ya jam 9 keluar ke warkop atau ke Dita Harmonis sebelah ini itu kantor kami malam nggak ada ya? Pasti orang tua tidak menyetujui. Itu namanya norma, aturan, landasan perilaku etis. Kenapa bisa begitu, Pak? Di setiap kehidupan, di setiap organisasi, sekolah, di keluarga pasti memiliki norma dan aturan. Dan norma itu terbagi menjadi 4 tadi. Di halaman 14 dan 15 nanti bisa kalian baca ya. Itu ada salah satunya adalah tentang norma agama. Baik, dan lanjut. Perilaku etis itu sudah jelaskan tadi bahwasanya perilaku yang bersikap positif. Kamu meludah pada saat naik motor itu termasuk perilaku tidak etis. Kok kena temanmu lainnya. Yang kedua, perilaku tidak etis itu apa, Pak? Dalam sehari-hari. Misalnya jam sekolah itu pulang jam 3:30. Ya. Kalian pulang jam 5. Tapi tidak langsung pulang. Tapi ada kegiatan di luar tanpa izin orang tua termasuk perilaku yang tidak jelas ya. Jadi ini kan definisinya ini sebenarnya adalah norma agama. Norma agama yaitu norma yang memberikan pedoman moral bagi mengikutnya. Ajarnya terkandung dalam kitab suci seringkali menjadi dasar bagi tindakan etis dalam kehidupan sehari-hari. Contoh norma agama. Ada yang setelah dari waktu anak-anak jujur. Kamu sudah waktu enggak? Tapi lagi ini ya, lagi halangan ya. Oke.
pada saat LDKS kemarin di pos 7 masih ingat ya, pos yang sebelah yang paling bawah itu kan saya tanya kan ya, siapa yang sholat lima waktu? Ternyata ada beberapa anak yang tidak sholat. Kenapa Pak? Alasannya itu karena kalau asar itu capek dan sebagainya. Di dalam aturan itu sebenarnya tidak boleh, terutama yang beragama Islam. Di sini ada yang Katolik enggak? Ya ada kan ya? Berarti semuanya Islam. Pak, saya Muhammadiyah, saya itu bukan agama, tapi itu adalah organisasi Islam, ormas, organisasi Islam, organisasi masyarakat Islaman. Baik, norma agama itu kalian sholat duha itu termasuk norma agama dan termasuk pelajaran yang positif. Kalian sholat duha pagi, saya contohkan yang nyata ya, itu juga norma agama. Tadi pagi ada temanmu yang sholat duha berjamaah termasuk norma agama. Sholat duhur juga demikian termasuk norma agama. Yang berhalangan juga kita ada aturan apa? Di rumput biasanya hafalan atau murojaah Al-Quran. Siapa sih ada pertanyaan? Jelas ya? Oke, saya lanjut di next berikutnya. Kesusilaan dalam masyarakat. Kesusilaan mencakup nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat. Ini melibatkan perilaku sikap dan tindakan yang mencerminkan karakter individu. Bagaimana kesusilaan berinteraksi dengan norma agama? Ada itu kesusilaan agama? Itu di buku ada halaman 15, silakan dibaca Mbak yang keras norma kesusilaan agama. Di rumah kalian, di masyarakat ada itu karang taruna anak-anak? Dan itu karang taruna. Oke, kalau tidak ada yang ikut di rumah kalian atau ayah kalian itu ibu ada yang dijadwalkan untuk piket ronda malam khusus laki-laki? Tidak ada. Norma kesusilaan itu adalah norma yang terjadi di masyarakat seperti ini, ya. Kalian kalau menginap di rumah saudara pasti akan lapor 1 kali 24 jam, kalau lebih dari 24 jam, dan itu terjadi di masyarakat tentang norma kesusilaan. Kesopanan sebagai etika sosial, silakan dibaca sekarang di dalam kamu tentang norma kesopanan. Yang keras, biar teman-teman yang belakang itu tahu. Baik, bahwasannya norma itu terbagi beberapa aspek. Kesopanan sebagai etika sosial. Kesopanan itu apa? Kesopanan itu adalah bentuk etika sosial yang mengatur interaksi antara individu. Dalam konteks ini kita akan membahas bagaimana kesopanan dapat menciptakan harmoni dalam hubungan sosial. Hubungan sosial ya. Sosial itu berinteraksi antara teman dengan teman. Di sini ada introvert. Saya yakin pasti ada. Tahu introvert? Introvert itu adalah sulit membuka diri untuk orang lain dan takut mengenal orang yang baru. Kalau ekstrovert itu adalah karakter peserta didik yang bisa membawa dengan teman sebaya, langsung kenal. Misalnya Nadine dengan Amanda sebelumnya nggak kenal ya. Terus kemudian MPLS transportasi hari pertama langsung kenal, langsung ngobrol, langsung makan bareng, termasuk anak yang ekstrovert. Tapi ada beberapa teman atau pergaulan yang tidak
seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Jelas. Oke. Hukum dan etika atau etis. Hukum seringkali mencerminkan nilai etis dalam masyarakat. Norma hukum itu adalah apa yang terjadi pada negara Republik Indonesia. Kalian coba baca mengajarnya pemateri saya itu bahwasanya norma hukum itu bersifat mengikat. Silakan dibaca norma hukum. Norma hukum itu apa, Pak? Contoh realnya, kalian ke Indomaret beli kopi Golda atau beli apa namanya minuman-minuman itu, terus kemudian kita di tas langsung keluar dan tidak ke kasir. Kalau ketahuan itu bisa dipenjarakan. Itu adalah norma hukum. Nyele sandal, pinjam sandal tidak dikembalikan dan dihargai tas, itu termasuk norma hukum, dan kalau dilaporkan bisa menjadi pasal yang berlapis dan bisa menjarakan seseorang dalam bentuk hukum. Bisa dipahami? Baik, selanjutnya terkadang konflik muncul antara norma agama, kesusilaan, kesopanan dan hukum. Kita perlu memahami bagaimana menyelesaikan perbedaan ini agar dapat mencapai harmoni. Peran pendidikan etis. Jadi setiap norma itu, setiap perilaku etis itu pasti dasarnya adalah sebuah pendidikan. Kenapa kalian disekolahkan? Untuk mewujudkan perilaku etis dan sesuai dengan apa yang ada di masyarakat atau di lingkungan sekitar berdasarkan 4 kaki norma tadi. Ya, tidak mungkin anak yang tidak sekolah ngerti untuk ternyata baca seperti ini, tidak akan mungkin. Bisa kalian cek anak-anak yang di panti asuhan atau anak-anak jalanan apa, terus anak-anak yang di luar jangkauan orang tua, mohon maaf, atau anak-anak yang broken home, terus kemudian anak-anak itu bisa ke jalan raya, itu pasti anak itu pasti akan dalam hatinya pasti akan bisa meraih apa yang diinginkan dengan sekolah, tapi nyatanya tidak bisa bersekolah. Akhirnya itu menjadi belum paham. Beruntunglah kalian masih ada di ruangan ini dan di SMK Muhammadiyah Rekaman ini. Beruntung kan ya? Jangan ada bosan ya. Waktunya sekolah ya sekolah. Pak, kalau saya belum bayar sekolah bagaimana? Itu bukan kewajiban kalian. Kewajiban kalian adalah belajar terus kemudian mendapat wilayah baik dan perilaku yang positif. Di era digital, tantangan baru muncul dalam etika. Ini ada pertanyaan, itu ada di modul ajar kalian. Nah, ini contoh kasus nyatanya. Saya setelkan video, ya, dipahami dengan baik. Dipahami dengan baik, didengarkan dengan yang serius. Kids, ada 4 macam norma dan contohnya yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma merupakan aturan atau ketentuan yang mengikat. Norma sendiri digunakan sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai. Jika ingin hidup harmonis, maka harus memahami aturan atau ketentuan norma yang ada dalam masyarakat. Lalu, apa saja macam norma menurut bidangnya dan contohnya ya? Yuk kita cari tahu bersama. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah serta peraturan hidup untuk manusia kids. Sumber peraturan tersebut dari wahyu Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, ada beberapa contoh norma agama, antara lain menjalankan kepercayaan agamanya dengan baik, saling menghormati kepercayaan orang lain, menjaga kerukunan antar umat beragama
kesusilaan. Untuk yang belum tahu, kelompok kesusilaan berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Norma ini merupakan peraturan yang dibuat oleh hati nurani manusia. Selain itu, norma kesusilaan menentukan mana yang baik dan buruk berdasarkan kebaikan yang ada dalam diri seseorang. Contoh dari norma kesusilaan antara lain selalu berkata jujur, membagikan dompet yang ditemukan di jalan kepada pemiliknya, mengerjakan ujian sekolah dengan jujur, sikap ramah bertetangga, dan menolong orang yang kesulitan. Sanksi yang diterima jika melanggar norma kesusilaan adalah dikucilkan dari masyarakat. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang mengatur hubungan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan berkaitan dengan sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. Norma yang satu ini muncul karena kebiasaan yang timbul di tengah masyarakat. Contoh norma kesopanan antara lain menggunakan pakaian yang layak dan sopan, menjaga tutur kata, bertamu dengan sopan, gak meludah sembarangan, dan memotong pembicaraan orang lain. Jika melanggar, bisa mendapat sanksi sesuai adat dan tradisi yang diberlakukan atau dikucilkan dalam lingkungan. Norma hukum. Norma hukum merupakan peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam hidup masyarakat. Norma yang satu ini dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga harus ditaati oleh masyarakat. Contoh norma hukum antara lain wajib membayar pajak, gak melakukan tindak korupsi, gak berbuat kejahatan, mentaati peraturan lalu lintas. Seseorang yang melanggar akan mendapatkan hukuman seperti denda atau bahkan kurungan penjara. Nah, itu tadi macam norma dan contoh yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman lainnya ya kids. Bye-bye. Oke, ini tadi sudah saya putarkan video. Jadi ada beberapa kesimpulan ya yang bisa disimpulkan bahwasanya dalam menyusun nota perilaku etik ketika menemukan bahwa harmoni antara norma agama kesusilaan itu berdasarkan dari kebutuhan kita sehari-hari. Saya masih ada pertanyaan? Oke ya, kalau tidak ada, ini sudah saya bagi kelompok menjadi 5 ya. 6. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Silakan kalian diskusi dengan kelompok kalian ya, dengan kelompok kalian. Saya kasih nomor diskusi dan studi kasus tentang penerapan norma kesopanan. Ini saya ambil dari beberapa yang saya tampilkan tadi. Saya bagi dulu. Silakan kasih nama kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3 mana? Oke, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. 5. Sorry. Terakhir kelompok 6. Ada yang ini apa namanya? Ada dari 2 ada? Tidak ada. Oke. Itu silakan dikerjakan ya. Silakan kasih nama dan kelas akuntansi. Mungkin kelas berarti aja ya. 10 AK. Kelas 10 AK akuntansi, nama, kasih nama kelompok yang baik, bebas. Ya, nama kelompok. Misalkan kelompok mindset, berpikir. Nah, nanti saya kasih waktu beberapa menit untuk presentasi ke depan masing-masing.
masing-masing kelompok. Ya, dibentuk ketua kelompoknya siapa, sekretaris siapa, dan anggota siapa. Ada pertanyaan? Jelas ya? Tepuk 1, 2, tepuk 3 kali. Silakan. Silakan satu kelompok satu saja. Silakan dikerjakan. Sambil itu dibaca modul ajarnya, buku pengembangan dirinya itu di halaman 14 sampai halaman 18. Itu ada semua contohnya di 18. Di dalam diskusi itu harus semuanya terlibat. Sambil diperhatikannya itu tidak ada istilah salah dan benar. Itu sesuai dengan pemahaman kalian. Jadi silakan didiskusikan dengan sebaik mungkin.
Ya silakan. Boleh. Boleh nggak apa-apa, boleh. Boleh. Waktu orang 5 menit atau 3 menit. Setelah itu nanti kita presentasi di depan. Ya, kasih nama kelompoknya. Baik, yang pasti kekinian, kelompok kekinian yang modern. Ya, kasih nama kelompoknya bagus. Misalkan kelompok 4. Kelompok biru pun bisa, boleh. Kelompok apa silakan. Kelompok butterfly misalkan boleh. Pokoknya kelompok yang bernilai itu etis. Kan kebanyakan ini gak ada etis. Waktu kurang 2 menit. Jatuh HP-nya. Yang sudah selesai, kelompoknya siapa? Satu. Kelompok berapa itu? Kelompok apa namanya? Kelompok 3. Kelompok. Kamu? Yang belum kelompoknya siapa? Ya. Oke. Kalau sudah silakan bisa dipresentasikan di depan. Siapa yang maju dulu itu artinya yang terbaik. Silakan. Tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok berapa? 3. Semua. Kita kelompok 3. Sini. Sebutkan nama, namanya kelompoknya apa? Maju. Sebutkan nama kelompoknya siapa, nama anggotanya siapa, kasih salam, ya, disampaikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Di sini kita akan mengungkapkan pendapat kita. Sebelum masuk ke materi, kita akan menjelaskan dulu bahwa kita akan menjelaskan tentang contoh kasus dari perilaku yang tidak etis tentang norma kesopanan. Sebelum kita masuk, perkenalkan
silakan. Nah, kelompok tadi, kata tadi berapa? Saya tunjuk ya. Silakan kelompoknya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompoknya. Silakan satu. Bagus tadi pendapatnya dari kelompok smart. Smart itu artinya smart selalu. Yang keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok ini akan menjelaskan tentang landasan perilaku etis tentang norma kesopanan. Perkenalkan, nama saya Ria Safia sebagai anggota. Nama saya Abdullah Pasari sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Reza sebagai anggota. Silakan. Yang akan kami jelaskan hari ini adalah kasus tentang suatu ketika sakit jalanan seorang yang sedang mengendarai motor tiba-tiba melisah tanpa melihat sisi kanan, kiri atau belakangnya. Berdasarkan kisah tersebut dapat terlihat bahwa perilaku orang tersebut adalah perilaku yang tidak etis dan tidak sesuai dengan norma kesopanan. Pertanyaan pertama, sebetulnya Anda dapat perilaku kita sangat tidak setuju. Pertanyaan kedua, bagaimana pendapat Anda tentang kasus tersebut? Jelaskan pendapat Anda. Perilaku tersebut sangat tidak etis karena dapat mengganggu perjalanan kendaraan orang lain dan bertentangan dengan norma kesopanan. Oke, jadi kesimpulannya bahwa kalau ada yang bersifat seperti itu kita harus menegur ya itu ya, dengan yang positif. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Pinky, Pink Mari, muda. Oke, silakan kembali ke tempat kelompoknya. Next, tepuk dulu untuk kelompok 1, silakan. Apa namanya? Integritas. Mana? Anak IPM berarti? Bukan. Silakan. Pertama tuh ya. Nah, silakan. Yang keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Putri Saidina sebagai anggota. Perkenalkan, saya Lisa Lisa sebagai kedua. Saya berkenalan dengan Anda sebagai anggota. Saya sementara sebagai sebagai Silakan baca yang keras tentang hasil studinya. Contoh kasus dari kelompok kita, suatu ketika saat perjalanan ada seorang yang sedang mengendarai motor tiba-tiba melintas tanpa melihat sisi kanan, kiri atau belakangnya. Berdasarkan cerita tersebut dapat terlihat bahwa perilaku orang tersebut adalah perilaku yang tidak etis dan tidak sesuai dengan norma kesopanan. Pertanyaannya, apakah jika Anda melakukan tidak itu? Pertanyaan ketiga, apa yang seharusnya Anda lakukan pada saat melihat atau mengalami kejadian tersebut? Menegurnya dan memberi nasihat dengan sopan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi perilaku etisnya harus kita pikirkan. Silakan kembali ke tempat. Next, kelompok satu lagi ya, kelompok 6 terakhir. Kelompok 6 terakhir.
perilaku etis. Jadi perilaku etis itu harus dibiasakan dengan sebaik mungkin, sebaiknya dan sebaik mungkin. Dan diterapkan pada saat kalian pagi sampai malam 24 jam harus diterapkan. Meskipun tidur harus perilaku yang etis. Bagaimana Pak? Ya pakai pakaian yang sopan, kemudian bangun pagi, sholat subuh dan sebagainya. Untuk aktivitas berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan saya kasih tentang pengertian ini dan kesimpulannya bahwasanya tetap berperilaku etika yang baik, maka nanti akan timbul perilaku etika yang baik juga antara individu, antara agama, antara kesopanan, kemudian hukum, kesusilaan itu semua ada nilai etikanya dan usahakan semua yang baik. Tidak hanya diusahakan tapi diimplementasikan, diterapkan. Paham ya? Jadi semuanya harus berperilaku baik, bernorma baik, patuhi peraturan dari rumah, sekolah, tempat ibadah dan nanti pada saat kalian kerja juga demikian. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kita sambung pertemuan di minggu berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, semangat. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 1 5 kali. Tepuk tangan kalian semua. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama.